Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, perkenalkan saya Ibu Putu Harikna, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kelungkung, dan saya kali ini bersama dengan rekan saya Ibu Niwayan Sriastiti, SPD, guru kelas 5 SD Negeri 1 Nyalian. Pada hari ini kami akan melakukan percakapan pra-supervisi untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Oke, Om Swastiastu Bu Sri. Om Swastiastu, Ya, Pak Putu. Apa kabar hari ini? Baik sekali Pak Putu. Pak Putu gimana kabarnya? Ya, syukur juga, saya juga sehat Bu Sri ya. Ya, jadi mohon izin Bu ya, jadi saya minta waktunya hari ini ya Bu Sri ya. Kita akan melakukan percakapan pra-supervisi ya, di mana nanti kita akan melakukan supervisi akademik yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Seperti itu Bu Sri ya. Ya, baik Pak Putu. Oke, jadi baik Bu Sri, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Jadi yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Sri lakukan? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada observasi nanti yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita untuk menentukan tokoh. Kemudian unsur intrinsik dalam sebuah cerita fiksi maupun non-fiksi dalam buku bahasa Indonesia. Oh, jadi berarti tujuan pembelajaran adalah mendeskripsikan Bu ya? Ya, jadi peserta didik mampu mendeskripsikan kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita. Ya, jadi seperti itu Bu Sri ya. Nah, baiklah, selanjutnya Bu Sri, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran kali ini? Ya, jadi area pengembangan yang ingin saya capai pada observasi nanti yaitu saya akan menjelaskan bahwa sebelum pembelajaran bahasa Indonesia itu kesannya monoton dengan catatan hafalan ya, seperti itu. Jadi saya ingin mengembangkan pembelajaran yang saya bawakan nanti itu terkesan lebih baik, lebih menarik, menyenangkan, sehingga memunculkan atau menumbuhkan antusias siswa, sehingga terlibat penuh dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu Pak Putu. Baik Bu Sri, jadi luar biasa ya, berarti Bu Sri ingin mengembangkan antusiasme murid dan juga keterlibatannya dalam proses pembelajaran Bu ya. Luar biasa sekali Bu Sri ya. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Misalnya metode, strategi, ataupun teknik pembelajaran yang Ibu siapkan Bu Sri. Baik Pak Putu, di sini saya sudah mempersiapkan rencana pembelajaran terlebih dahulu. Nah, jadi ini modul ajar yang sudah saya siapkan. Modul ajar yang saya gunakan ini, saya akan memberikan pembelajaran tentang kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional. Nah, adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti, yaitu yang pertama, saya akan membagikan terlebih dahulu tentunya sebelum masuk kelas saat kita observasi nanti. Kemudian 1 hari sebelum pertemuan, itu saya akan membagikan asesmen awal pembelajaran yang sudah saya print. Nanti saya akan bagikan, kemudian baru nanti diobservasi. Nah, kita akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan KSE tersebut. Nah, jadi setelah pembelajaran tersebut, saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran. Oke, baik sekali ya. Jadi luar biasa Bu Sri ya. Jadi kalau di sini saya lihat persiapannya sudah sangat matang sekali ya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan modul ajar, metodenya yang pembelajaran berdiferensi Bu ya. Kemudian yang diintegrasikan dengan KSE tadi itu. Ya, jadi bagus sekali. Jadi Ibu juga sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajarannya. Juga instrumen berupa modul ajar yang seperti Ibu Sri sampaikan tadi, luar biasa. Nah, sekarang kira-kira media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu berikan kepada murid-muridnya di kelas nanti Bu Sri? Jadi untuk
media ya yang akan saya gunakan nanti, yaitu saya menggunakan gambar tapi melalui poster. Oh, poster ya. Ya, nah kebetulan hari ini saya sudah siapkannya. Jadi tinggal dicetak, diperbesar, dalam, ya. Berbentuk gambar sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Tentunya ini tentang gambar, jadi kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita. Nanti saya jadikan poster. Nah setelah itu dalam pembelajaran, kebetulan nanti kan pada saat observasi itu ada 2 jam. Nah 1 jam saya bagi untuk kalimat langsung dan 1 jamnya lagi untuk kalimat tidak langsung. Jadi kemudian nanti baru mereka berkolaborasi untuk mendeskripsikan kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita fiksi dan non fiksi di buku tersebut. Jadi gitu. Seperti itu Pak Putu. Ya, jadi baik, luar biasa. Berarti Ibu sudah menyiapkan gambar poster Bu ya. Jadi sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita fiksi dan non fiksi supaya lebih efektif tersampaikan ke murid-muridnya Bu ya. Jadi luar biasa sekali persiapan Bu Sri, sudah sangat matang. Nah Bu Sri, kira-kira setelah kita berbincang tadi ini ya, dari percakapan ini, apa yang Ibu bisa dapatkan Bu Sri? Wah, luar biasa ya Pak Putu ya. Jadi dari percakapan kita ini, saya merasa area pengembangan yang akan saya capai ini lebih banyak lagi ya. Tentunya dari percakapan ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Dalam memberikan pembelajaran di kelas tentunya. Ya, baik Bu Sri. Kira-kira hari ini kita akan melakukan observasi nanti. Hari apa maksudnya Bu? Hari apa nanti kita melakukan observasi Bu? Jadi untuk pelaksanaan observasi yang akan kita laksanakan mungkin minggu depan ya Pak Putu. Hari Kamis tepatnya nanti di jam pembelajaran kedua. Oh kedua. Oke, baik, berarti seperti itu. Nanti kita ketemu hari Kamis Bu ya, jadi jam pelajaran kedua. Jadi mulai jam pelajaran kedua, baik Bu Sri ya. Jadi terima kasih Bu Sri atas partisipasinya pada hari ini, yaitu di percakapan observasi Bu Sri ya. Selanjutnya nanti kita ketemu lagi pada saat observasi. Dan setelah itu kita akan ada observasi di kelas Bu. Kemudian setelah itu kita ada pasca observasi Bu ya. Jadi kita akan melakukan bincang-bincang ringan lah seperti itu Bu Sri ya. Jadi terima kasih banyak Bu Sri. Jadi saya akhiri Bu Sri ya. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Pak. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ada yang udah hadir hari ini? Ada. Coba. Anom, Pang, Wijaya, Lode, Jo Istri, Jania. Berapa orang itu? 8 orang. Oh iya. Pasti karena semalam nonton ini ya? Baik, tidak apa-apa ya. Walaupun ada beberapa teman-teman anak yang hadir, ya kita akan melaksanakan pembelajaran sesuai seperti biasa ya. Baik anak-anak. Nah minggu lalu ya kita sudah mempelajari tentang fiksi dan non fiksi. Masih ingat anak-anak? Masih. Nah contoh cerita fiksi itu contohnya apa? Dongeng. Iya, bagus, dongeng. Kalau yang non fiksi? Buah-buahan. Ya, buku yang berisi tentang buah-buahan yang ada fakta yang seperti itu ya, buku pelajaran. Ya. Baik, bagus sekali anak-anak. Nah, baik kali ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih juga berhubungan dengan
fiksi dan non fiksi. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini, nah Ibu akan mengajak kalian untuk membaca sebuah cerita fiksi. Nah, coba kalian buka bukunya, ya, buku bahasa Indonesia. Sudah semua buka buku? Kalau sudah, silakan dibuka buku bahasa Indonesianya di halaman 28. Nah, udah ketemu halaman 28? Sudah? Baik. Nah, di sana ada bacalah dengan seksama. Teks di bawah ini, kelinci kecil dan burung pipit. Nah, silakan anak-anak dibaca dulu. Siapa yang mau mewakili satu orang aja untuk membaca? Ayo. Ya, silakan Dea. Nah, siapa yang mau menjadi burung pipitnya? Saya. Ayo. Ya, Bima. Oh, punya ya. Nah, yang lain mendengarkan. Silakan. Aduh sakit, suara kelinci kecil mendengar di sudut kebun Pak Musa. Wajahnya tampak seperti kampas. Audio Jungle. 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 Nah, itu tadi penampilan dari kelompok masing-masing ya. Jadi bagus sekali karena sudah semua kelompok bekerja sama dengan baik ya dan saling membantu ya. Jadi kemana yang kurang paham diberikan penjelasan, dikasih contoh ya. Nah, jadi kerja sama kalian sudah bagus. Nah baik, tadi sudah disampaikan bahwa apa itu kalimat langsung? Kalimat yang disampaikan secara langsung. Ya. Nah, jadi bedanya kalimat langsung dan tidak langsung ada tanda. Ya, ada tanda titik dua. Ada kemudian kata aku dan dia. Itu ciri-ciri kalimat langsung dan tidak langsung ya. Jadi itu anak-anak ya. Ciri-ciri kalimat
kerjakan di rumah. Ya, minggu depan di hasilnya disampaikan. Ya, baik anak-anak, karena waktu kita sudah habis ya. Jadi sekarang kita akhiri kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa ya. Silakan Dido ya, pimpin doa. Berdoa mulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan melaksanakan supervisi akademik pada tahapan pasca observasi. Pak Putu, selamat siang. Ya, bagaimana kabar hari ini Bu Sri? Mas Tungkare, baik sekali Pak Putu. Ya, jadi syukurlah sehat Bu ya. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas Bu ya. Dan pada siang hari ini saya minta waktunya sebentar untuk kita berbincang kembali terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Nah, tujuan di sini adalah untuk merefleksi proses kegiatan observasi yang kemarin sudah dilaksanakan Bu Sri ya. Baik Bu Sri, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Oke, jadi yang pertama, bagaimana perasaan Bu Sri ya pada saat pelaksanaan observasi kelas yang sudah dilaksanakan kemarin Bu Sri? Ya Pak Putu, jadi pada saat pelaksanaan observasi, saya merasa senang sekali. Ya, pertama tentunya lega ya karena pembelajaran yang saya jalankan itu ya terkesan agak berbeda dari sebelumnya. Ya. Nah, karena di situ terlibat antusias siswa dan semangat siswa dan juga keterlibatan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oke, syukurlah Bu ya, berarti kemarin proses pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, berarti Bu Sri ya. Dan saya juga sudah melihat ya kemarin prosesnya memang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah Ibu siapkan sebelumnya. Kemudian baik Bu Sri, bisa ceritakan kembali mengenai area pengembangan kompetensi atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin Bu Sri? Baik Pak Putu, ya jadi area pengembangan yang ingin saya capai kemarin kan yaitu tentang antusias siswa dan keterlibatan murid terhadap pembelajaran yang saya berikan di kelas. Ya. Jadi mulai dari langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu melakukan asesmen awal, kemudian melakukan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan dengan mengintegrasikan KSE, itu memang sangat luar biasa menurut saya. Ya. Karena di situ keterlibatan murid dalam pembelajaran itu lebih berpusat kepada murid. Ya. Nah, kemudian dengan refleksi dari beberapa murid yang sudah saya baca ya, saya merasa senang. Ya. Nah, contohnya kayak kemarin ini ada refleksi, kemudian ada pemetaan ya yang sudah diisi mereka. Jadi saya mengajar sesuai dengan pemetaan mereka. Ya. Kemudian kesiapan mereka, kebutuhan belajar mereka, dan juga gaya belajar seperti apa yang terlibat di sini. Ya. Nah, jadi dari kegiatan mereka yaitu secara berkelompok, Ya. mereka dapat menyebutkan atau mendeskripsikan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam sebuah cerita fiksi dan non fiksi. Jadi seperti itu Pak Putu. Wah, luar biasa sekali Bu Sri ya. Kemarin sudah benar-benar menerapkan apa yang Ibu Sri persiapkan dari awal saat sebelum observasi kelas kita Bu ya. Nah Bu Sri sudah melaksanakan tahapan-tahapannya dengan sudah baik, begitu baik juga dari mulai pelaksanaan asesmen pembelajaran tadi yang Ibu Sri sebutkan. Kemudian Bu Sri juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat peserta didik Bu ya. Kemudian antusiasme murid sudah terlihat sangat baik. Bu Sri juga menyelingi dengan kegiatan ice breaking. Saya lihat itu sangat menarik, apalagi materi yang Bu Sri bawakan itu sangat menarik juga ya. Murid-murid sangat antusias, kemudian penasaran ya dengan materinya. Kemudian menurut Bu Sri sendiri ini, bagaimana ketercapaian area pengembangan kompetensi tersebut terhadap peserta didik? Apakah sudah tercapai Bu Sri? Nah, Astungkare Pak Putu, kalau menurut saya Ya. area pengembangan yang ingin saya capai itu sudah berhasil.
ya sudah bisa dikatakan berhasil ya, karena sudah bisa dikatakan capaian pembelajaran sudah tercapai. Ya. Karena di sini rata-rata murid saya menjawab dan mendeskripsikan serta memahami kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita fiksi dan non fiksi. Oke, ya baik. Ya berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu Sri ya. Sudah tercapai. Yaitu murid bisa mendeskripsikan kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah teks cerita fiksi dan non fiksi Bu ya. Kemudian Bu Sri ada lagi nih yang ingin saya tanyakan ya. Kira-kira kemarin waktu pelaksanaan pembelajaran tersebut, apakah Ibu menemukan kendala-kendala? Nah, jika ada, kira-kira kendalanya seperti apa? Ya Pak Putu, jadi tentunya kalau harapan kita ya pastinya kita berharap harus 100% kan seperti itu. Ya, jadi di kelas itu kemarin ada beberapa siswa yang saya perhatikan mungkin dari rumah moodnya sudah kurang seperti itu ya, suasana hatinya mungkin sedang galau atau bagaimana kan tidak terkontrol, jadi sehingga terbawa pada saat jam pembelajaran. Gitu. Ya saya juga tidak paham apakah mereka sedang bagaimana atau sehingga saat pembelajaran itu mungkin kurang antusias. Jadi hanya beberapa siswa itu ada kurang antusias Pak Putu. Nah, apakah mungkin mereka kurang sehat atau mungkin karena habis begadang? Mungkin, karena ada upacara. Gitu. Ya. Jadi seperti itu Pak Putu. Jadi kesannya anak itu kurang antusias ya. Artinya kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Selebihnya sudah semangat sekali ya. Hanya ada beberapa saja yang kurang. Oke, baik Bu Sri. Kira-kira dari kendala tersebut, selanjutnya langkah-langkah seperti apa yang akan Bu Sri rencanakan untuk mengatasi agar murid yang tadinya kurang antusias itu bisa terlibat aktif dalam pembelajaran berikutnya, seperti itu Bu Sri? Ya, jadi di situ saya dapat pembelajaran bagi saya ya. Jadi saya anggap pembelajaran yang sudah saya konsep itu akan berhasil 100%, tapi ternyata ada kendala ya, mungkin karena itu udah pengaruh dari adanya kegiatan calon arang jadi itu banyak murid yang bergadang. Nah jadi mungkin kedepannya saya harus mengkonsep lagi, kemudian membuat lagi satu pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Ya, yang menarik perhatian dan juga peserta didik tentunya supaya lebih bersemangat lagi untuk belajar, lebih antusias lagi dan dalam pembelajaran tersebut. Jadi seperti itu Pak Putu. Jadi pembelajaran itu harus memang benar-benar berpusat pada mereka. Oke, baik. Jadi artinya murid menjadi subjek pembelajaran Bu ya. Baik, luar biasa sekali Bu Sri. Kira-kira kapan rencana tindak lanjut yang akan Bu Sri mulai terapkan tersebut Bu Sri? Karena sebentar lagi ya kita sudah mau ANBK khususnya untuk kelas 5. Jadi kemungkinan akan saya lanjutkan nanti ya Pak Putu ya. Jadi mungkin setelah kegiatan ANBK akan saya lanjutkan lagi. Saya lebih perbaiki lagi, saya lebih matangkan lagi. Dan saya kembangkan lagi di semester berikutnya ya. Jadi karena kita kan minggu depan ini kita sudah akan menghadapi kegiatan ANBK. Jadi saya fokuskan dulu ANBK, setelah itu baru saya akan lanjutkan lagi dengan penuh semangat dan juga perbaikan. Ya, berarti kita akan mulai melakukan rencana aksi ini di akhir semester ini Bu ya. Nah, semoga nanti rencananya bisa terrealisasi dengan sesuai dengan harapan Ibu ya, agar kita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti yang Ibu sampaikan tadi, berpusat kepada peserta didik nantinya. Baiklah Bu Sri, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan supervisi akademi ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Sri ya. Jadi untuk akhir ini saya tutup dengan Param Santi Bu Sri ya. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Om. Oke, sampai jumpa Bu Sri. Terima kasih.